Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Okay, thank you so much for watching this video for our English for Business course. Hari ini kita akan lanjutkan lagi diskusi kita berkaitan dengan mata kuliah kita English for Business. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang eye contact in cross culture. Kemudian ada juga kemarin how culture has an impact to business. Bagaimana sebuah kultur itu memiliki dampak langsung terhadap bahasa Inggris. Nah, terus kemudian dilanjutkan dengan exercise di bawahnya kan begitu. Nah, kemarin sudah begitu. Hari ini kita lanjutkan berkaitan dengan how to make a call. Phone call. Jadi bagaimana cara menelpon yang baik, bagaimana cara mempersiapkan menelpon our customer atau rekan bisnis kita. Nah, ada beberapa yang penting terkait ini dikarenakan cara menelpon dan cara bicara di dalam telepon itu berbeda. Dari satu negara ke negara lain atau dari suatu tempat dengan tempat yang lain. Nah, berikut adalah beberapa hal yang penting. Let me share screen. Good. Let me start. Jadi ini masih berkaitan dengan cross culture understanding kita. Oke, pemahaman lintas budaya berkaitan dengan how to make a call. Ya. Good. Let's have a look. Oke, saya baca. Kalau kalian bisa baca, nanti bisa baca sendiri. Nah, jadi cara menelpon itu antara budaya menelpon di satu tempat dan tempat yang lain itu tentu berbeda. Hal ini yang kemudian kalau kita tidak paham dengan ini, maka we can misunderstand. Kita akan salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Apalagi kalau dia berasal dari country atau negara yang menganut budaya phone call yang berbeda. Kita mulai. Many people are not very confident about using the telephone in English. However, good preparation can make telephoning much easier and more effective. Jelas ya, kita harus punya persiapan yang baik untuk membuat proses menelpon kita itu lebih efektif. Then, when the call begins, speak slowly and clearly and use simple language. Hal ini yang jarang diketahui orang, apalagi mereka yang bukan anak bahasa. Mereka terkadang ketika menelpon, mereka cenderung berbicara sangat cepat atau bahasa yang digunakan terlalu sulit untuk dimengerti. Ingat, as a speaker, we have to adapt, we have to adjust our language to kepada mereka yang kita ajak bicara. Jadi kita lihat siapa yang kita ajak bicara. Ya. Kalau semisal di telepon tersebut kita berbicara kepada dokter atau kepada mereka yang sudah pernah pernah mengenyam pendidikan di S1 ya, it's okay to use a very formal dan mungkin menggunakan beberapa kata-kata yang rumit. Tapi untuk mereka kan beberapa pengusaha itu tidak banyak yang tidak lulusan S1. Maka kita gunakanlah bahasa yang sederhana. Kita masuk poin. Check that you understand that what has been said. Repeat the most important information. Look for confirmation. Ask for repetition if you think it is necessary. Ini normal ya, biasa ya. Remember too that different cultures have different ways of using language. Ini yang penting. Some speak in a very literal way, so it is always quite clear what they mean. Ya, beberapa orang itu sangat literal sekali. Kita tidak mesti tidak mesti mengartikan apa sih yang dimaksud orang tersebut. Dia ngomong langsung saja literal. Nah, tapi kepada beberapa orang kadang-kadang mereka menggunakan bahasa yang implisit. Jadi kita harus menafsirkannya. Others are more indirect. Jadi sangat tidak langsung, using hints. Menggunakan petunjuk-petunjuk, suggestion and understatement. For example, not very good result, absolutely disastrous. Nah, not a very good result itu ini contoh.
not very good result itu, itu sebenarnya maknanya ya absolutely disaster. Sangat 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 buruk, itu sebuah bencana. Kalau dikatakan not very good result. Secara literal ini kan not very good result itu ya tidak begitu parah. Tapi karena yang mengatakan itu menggunakan kalimat yang indirect, kemudian sometimes using hints, suggestion, understatement, maka not very good result ini berubah menjadi kata yang sangat maknanya sangat-sangat parah sekali. Oke, jelas ya. Good. Kemudian North America, Scandinavia, Germany, and France are explicit countries. Beruntung kalau ketemu sama orang-orang North America, Germany, French. Mereka eksplisit, ya. Yang mereka apa yang mereka sampaikan, ya itu maksudnya. Jadi kita tidak mesti untuk menafsirkannya. Kemudian, while the British have a reputation for not making clear exactly what they mean. Nah, sedangkan kalau British dia implisit ya. Kalau Jerman kemudian French itu eksplisit belak-belakan. Jadi apa yang dikatakan ya itu artinya. Sedangkan orang-orang di British sana itu sangat, jadi dia tidak membuat kalimatnya sangat eksplisit, sangat jelas, tapi diminta kita untuk mengartikannya atau menafsirkannya. Good. Okay. One reason for this seems to be that British use language in a more abstract way. Nah, itu masalah kenapa dia menggunakan itu. Nah, ya. In Britain, there are also convention of politeness and a tendency to avoid showing one true feeling. For example, if Dutchman says an idea is interesting, he means that it is interesting. If an Englishman says that an idea is interesting, you have to deduce from the way he say it, whether he means it is a good idea or a bad idea. Jadi kalau orang Dutch, orang Belanda ngomong itu menarik, ya memang benar-benar itu menarik. Tapi beda ceritanya kalau kita ngomong sama Englishman, orang-orang yang berasal dari negara Inggris. When he say it is interesting, maka kita harus menafsirkan dulu. Bisa ditafsirkan dengan cara melihat mimik wajahnya, kemudian memahami atau mendengarkan intonasinya. Kalau memang it is interesting, maka jelas dari itu, ya dari mimik wajahnya atau dari intonasinya kita bisa tahu. Tapi when he say it is interesting dengan nada suara mungkin yang kurang baik, kemudian mimik wajah yang tidak terlihat benar serius, maka kita bisa menafsirkan, kita tidak bisa menafsirkan bahwa that thing is really interesting. Kadang-kadang itu tidak benar-benar interesting, tapi dia mengucapkannya sebagai sindiran. Ya. Jadi untuk orang Inggris, kita harus memahaminya, memahami setiap perkataannya. Jadi tidak literal, tidak direct, tapi lebih indirect. Ya, good. Saya lanjut. Meanwhile, for similar reason, Japanese, Russian, and Arab subtle countries sometimes seem vague and diverse. Devious to British. Ya, ini jelas ya. Kalau orang-orang countries subtle seperti kita ya, Japanese, Russian, Arab, termasuk kita ya di Indonesia, itu memang basa-basi. Jadi negara-negara ini ada basa-basinya, banyak basa-basinya, termasuk kita di Indonesia. Bahasa yang kita vague and devious. Kita menggunakan bahasa-bahasa semacam itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang tidak direct, kita basa-basi dulu, baru kemudian menyampaikan apa yang dikatakan. Good. The opposite of this is that plain speaker can seem rude and dominating to subtle speaker, as American can sound to British. Ini nanti bisa ditafsirkan sendiri yang gampang. Beberapa hal yang penting adalah, nah di sini ya, kalau kita ngomong sama British, the British have a tendency to engage in small talk. Jadi kalau kita ngomong sama orang Inggris, kita tidak, kalau di telepon ya, diminta untuk tidak langsung direct kepada apa yang ingin kita ucapkan, ingin kita sampaikan. We can start from a very small talk. Contoh nanya apa kabar, kemudian di sana apa sehat apa enggak, kemudian cuacanya bagaimana. Jadi we have to start our conversation from a very small talk to our point. Itu. Jadi kalau British ketemu sama orang British, we are going to make a deal in the business dan kita menggunakan telepon, maka kita yang baik adalah we start the conversation from
from a small talk. Jelas ya. Good. Kemudian at the end of the call, there may well be various pleasantries. Nice talking to you. Say hello to the family. Ya, ini ciri khas dari British juga. Kalau di akhir percakapan, kita bisa menambahkan hal-hal yang manis di belakang. Kayak seperti nice talking to you. Ya, ini basa-basi. Kemudian say hello to the family. Oke, dan lain sebagainya. Ya. Being aware of this difference can help in understanding people with different culture tradition. The difficulty on the telephone is that you cannot see the body language to help you. Good. Oke, teks ini ditutup dengan hal ini sangat memahami perbedaan dalam menelpon dari lintas budaya itu ya sangat membantu kita. Memang yang permasalahan pentingnya adalah kita tidak bisa melihat body language dari orang tersebut. Oke, makanya penting untuk yang semacam ini. Makanya seperti orang British tadi, when he say it is interesting, mungkin kita bisa memaknai apa yang dikatakannya itu melalui intonasi suaranya. Karena kita harus mengartikannya. Because it is interesting doesn't mean it is good idea only. Sometimes it is bad idea. Good. Oke, itu cross culture understanding untuk teleponing. Saya ke materi how to make a call-nya. Oke, itu sudah. Oke, di sini ada ada how to make a call. Jadi, antara caller dan receptionist, ya. Penelpon dan receptionist. Nanti silahkan kalian mau berperan menjadi apa, silahkan pilih. Whether you are going to be caller or receptionist. Oke. Di awal receptionistnya say good morning. Kemudian kita sebagai caller introduce dan kita meminta untuk bicara dengan Mr. Corenberg. Ini boleh kalian ganti nanti ya. Ini sekaligus menjadi tugas kalian untuk membuat percakapan ini. Oke. Formatnya seperti ini ya. Silakan buat formatnya seperti ini. Untuk expressionnya seperti biasa sudah ada di bawah. Good. This is it. Oke, untuk introducing yourself, bisa good morning Aristo. Hello, this is Mr. Yasin from Japan. Hello, my name is Nurul Asa calling from Jakarta. Itu bisa. Kalau saying who you want to, I'd like to speak to siapa, please. Okay, could I have the telephone? Okay. Kemudian is Mr. Wahyu there, please? Ya. Itu contoh-contohnya. Nanti silakan dilihat. Itu untuk saying who you want to speak, saying someone is not available, leaving and taking messages, kemudian offering to help in other ways, asking for repetition. Ini jelasnya ini untuk kalau misal kita kurang jelas, we can say sorry I didn't hear that, dan beberapa ungkapan lainnya ya. Silahkan gunakan ini untuk membuat form percakapan yang tadi di atas. Oke. Yang ini ya. Oke, yang ini. Oke, silakan buatlah percakapan berdasarkan ini, polanya semacam ini, dengan menggunakan expression di bawah yang tadi kita jangan baca. Oke, itu saja. Thank you so much. If you have questions, feel free to drop it in our group. Thank you so much. I'm going to see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone.